Syekh Muhammad Abduh, ulama besar dari Mesir, pernah geram terhadap dunia barat yang menganggap Islam itu kuno dan terbelakang. Kepada Renan, filosof Prancis, Abduh dengan lantang menjelaskan bahwa agama Islam itu hebat, cinta ilmu, mendukung kemajuan, dan lain sebagainya. Dengan ringan, Renan, yang juga pengamat dunia timur, mengatakan, "Saya tahu persis kehebatan semua nilai Islam dalam Al-Quran. Tapi tolong, tunjukkan satu komunitas muslim di dunia yang bisa menggambarkan kehebatan ajaran Islam." Dan Abduh pun terdiam. Satu abad kemudian, beberapa peneliti dari George Washington University ingin membuktikan tantangan Renan. Mereka menyusun lebih dari 100 nilai-nilai luhur Islam, seperti kejujuran, amanah, keadilan, kebersihan, ketepatan waktu, empati, toleransi, dan sederet ajaran Islam dalam Al-Quran serta akhlak Nabi Muhammad SAW. Berbekal sederet indikator yang mereka sebut sebagai Islamicity Index, mereka datang ke lebih dari 200 negara untuk mengukur seberapa islami negara-negara tersebut. Hasilnya, Selandia Baru dinobatkan sebagai negara paling islami. Bagaimana dengan Indonesia sebagai negara pemeluk Islam terbesar di dunia? Ternyata harus puas di urutan ke-140. Nasibnya tak jauh dengan negara-negara Islam lainnya yang kebanyakan bertengger di ranking 100 hingga 200. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu? Kemudian kita bertanya, apa itu Islam? Bagaimana sebuah negara atau seseorang dikategorikan Islami? Kebanyakan ayat dan hadis menjelaskan Islam dengan menunjukkan indikasi-indikasinya, bukan definisi. Misalnya, hadis yang menjelaskan, seorang muslim adalah orang yang di sekitarnya selamat dari tangan dan lisannya. Itu indikator. Atau hadis lain yang berbunyi, keutamaan Islam seseorang adalah yang meninggalkan yang tak bermanfaat. Hadis lain, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hormati tetangga atau hormati tamu. Bicara yang baik atau diam. Jika kita koleksi sejumlah hadis yang menjelaskan tentang Islam dan iman, maka kita akan menemukan ratusan indikator keislaman seseorang yang bisa juga diterapkan pada sebuah kota bahkan negara. Dengan indikator-indikator tersebut, tak heran ketika Muhammad Abduh berada di Prancis, akhirnya dia pun berkomentar, "Saya tidak melihat muslim di sini, tapi merasakan nilai-nilai Islam. Sebaliknya, di Mesir, saya melihat begitu banyak muslim, tapi hampir tak melihat nilai-nilai Islam." Katanya, "Al-Islamu mahjubun bil muslimin." Islam terhijab, tertutup oleh orang-orang muslim itu sendiri. Pengalaman serupa dirasakan oleh Profesor Afif Muhammad ketika berkesempatan ke Kanada yang merupakan negara paling islami nomor 5. Beliau heran melihat penduduk di sana yang tak pernah mengunci pintu rumahnya. Saat salah seorang penduduk ditanya tentang hal ini, mereka malah balik bertanya, mengapa harus dikunci? Di kesempatan lain, juga masih di Kanada, seorang pimpinan ormas Islam besar pernah ketinggalan kamera di halte bis. Setelah beberapa jam kembali ke tempat itu, kamera masih tersimpan dengan posisi yang tak berubah. Sungguh ironis jika kita bandingkan dengan keadaan di negeri Muslim, yang sendal jepit saja bisa hilang di rumah Allah yang Maha Melihat. Padahal, jelas-jelas kata iman sama akar katanya dengan aman. Artinya, jika semua penduduk beriman, seharusnya bisa memberi rasa aman. Penduduk Kanada menemukan rasa aman, padahal mungkin tanpa iman. Tetapi, kita merasa tidak aman di tengah orang-orang yang mengaku beriman. Seorang teman bercerita, di Jerman, seorang ibu marah kepada seorang Indonesia yang menyeberang saat lampu penyeberangan masih merah. Katanya, "Saya mendidik anak saya bertahun-tahun untuk taat aturan. Hari ini Anda menghancurkannya. Anak saya ini melihat Anda melanggar aturan dan saya khawatir dia akan meniru Anda." Sangat kontras dengan video yang menayangkan warga negara kita yang tidak taat terhadap aturan lalu lintas berkendara tanpa helm.
menyeberang tidak di zebra cross. Belum lagi masalah kebersihan dan penanganan sampah, dan masih banyak lainnya. Mengapa kontradiksi ini terjadi? Syekh Basuni, ulama Kalimantan, pernah berkirim surat kepada Muhammad Rashid Ridho, ulama terkemuka dari Mesir. Suratnya berisi pertanyaan, "Limada ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairu?" Mengapa muslim terbelakang dan umat yang lain maju? Kemudian surat itu dijawab panjang lebar dan dijadikan satu buku dengan judul yang dikutip dari pertanyaan tersebut. Inti dari jawaban Rashid Ridho, Islam mundur karena meninggalkan ajarannya, sementara Barat maju karena meninggalkan ajarannya. Umat Islam terbelakang karena meninggalkan ajaran Iqra, membaca, dan cinta ilmu. Tidak aneh dengan situasi seperti ini, Indonesia saat ini menempati urutan ke-111 dalam hal tradisi membaca. Umat muslim juga meninggalkan budaya disiplin dan amanah, sehingga tak heran negara-negara muslim terpuruk di kategori low trust society yang masyarakatnya sulit dipercaya dan sulit mempercayai orang lain, alias selalu penuh curiga. Muslim meninggalkan budaya bersih yang menjadi ajaran Islam. Karena itu, jangan heran jika kita melihat mobil-mobil mewah di kota-kota besar tiba-tiba melempar sampah ke jalan melalui jendela mobilnya. Semoga kenyataan ini menjadi pembelajaran bagi kita sebagai umat muslim untuk berubah menjadi lebih baik, menjadi orang Islam yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bishawab.